Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing langkung semangat malih, kula dongakno sing jawab salami semangat, utang-utangi ke sahur kabeh. Kula dongakno sing jawab salami semangat, insyaallah bojone tambah istiqomah, maksud kula tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah omah, tambah sawah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai ingkang kawula mulyakaken, Mbah Kiai Agus Ali Masyhuri, Mbah Kiai Azim, Mbah Kiai Soleh Hayat, sedaya para kiai ingkang kawula mulyakaken, para gawagis Gus Baha, Gus Alam, Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Khalil, sedaya para gawagis nawaning hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Hados awalé niku ngeten. Awalé niku kemarin itu ketika rapat kita ini oyo-oyoan. Siapa yang jadi pembandingnya Gus Baha? Dan siapa yang jadi moderatornya Gus Baha? Pokoknya tetap pematerinya itu harus dua. Satu pembanding, satu pemateri. Ini karena Gus Kausar waktu rapat kemarin gak ikut. Akhirnya saya milih, saya siap jadi moderator. Saya kok mau dibandingkan sama Gus Baha, sorry. Bukan level saya. Bukan level saya siap jadi moderator. Saya kalau dibandingkan sama Gus Baha, itu sama saja kamu membandingkan bainas sama wasumuris sad. Kamu sama saja membandingkan antara langit sama sumur sad. Jadi akhirnya kemarin keputusan rapat, saya berhasil memegang tongkat moderator dan pembandingnya Gus Baha ini adalah Gus Kausar. Dan acara ini aneh, moderatornya ditaruh di tengah. Pematerinya yang pertama sudah paring dawuh Gus Kausar. Jadi nanti jenengan kalau ada pertanyaan kepada Gus Kausar monggo. Setelah itu nanti setelah saya nanti Gus Baha. Jadi saya posisi moderator dan alhamdulillah ketika kemarin rapat saya berhasil menentukan diri sebagai moderator. Salah dhewe Gus Kausar mboten hadir ketika rapat. Dan ini memang cepet-cepetan kemarin. Ketika rapat itu cepet-cepetan. Saya bilang kepada Mas Dosi, saya harus moderator. Bukan bandingan saya itu Gus Baha. Sorry. Sehingga saya ini tugasnya untuk menghidupkan acara ini, sedangkan Gus Kausar nanti yang insya Allah akan dihisap oleh Gus Baha. Saya jadi teringat. Tepuk tangan untuk Gus Kausar nggak apa-apa. Saya jadi teringat di dalam kitab Yaqutun Nafis, Syarah Yaqutun Nafis. Itu ada satu cerita yang ditulis oleh Al Habib Ahmad Umar Asy-Syatiri. Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini diperintah oleh gurunya Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah Asy-Syatiri romonipun Al Habib Salim Asy-Syatiri, Al Habib Hasan Asy-Syatiri. Beliau nulis kitab Yaqutun Nafis. Kitab ini disyarahi oleh putra beliau yang bernama Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri.
Di situ beliau menceritakan ada seorang sayyid ini punya dua amat. Suatu ketika dua amat itu diajak tidur bersama. Amat, saya tidak akan menjelaskan amat itu apa dan apa yang dilakukan oleh sayyid dengan kedua amat itu. Tapi yang jelas ini bukan kasus milkul yamin yang ada di Jogja, lain. Ini dua amat betul-betul difungsikan oleh seorang sayyid tadi itu. Ketika dua amat itu sudah tidur di samping kanan kiri si sayyid, amat yang sebelah kanan itu berusaha menghidupkan apa yang sebelumnya itu masih tidur. Apa yang disebutkan nggak disebut? Enggak usah saya sebut. Setelah yang mati sebelumnya itu hidup, amat yang satunya yang sebelah kiri itu langsung naik ke atas dan menikmati yang sudah hidup tadi itu. Akhirnya kedua amat itu berdebat. Kamu kurang ajar, kok sudah bisa memakai padahal saya yang menghidupkan. Di dalam bab Ihyaul Mawat, barang siapa yang menghidupkan bumi yang masih mati, maka dia berhak untuk SHM. Berhak untuk punya surat hak milik itu. Amat yang kedua bilang, nggak bisa. Di dalam Babus Soed, kalau kita sedang berburu, siapapun yang berburu, tapi kalau dia yang mengenai sasarannya, maka dia yang menikmati. Nah, ini kedua amat berdebat. Yang satu dengan hujah Ihyaul Mawat, yang satu dengan hujah Babus Soed. Dua-duanya kemudian eker-ekeran, dan alhamdulillah si sayyid paham dengan bahasa fikih, paham dengan pembahasan fikih. Alhamdulillah kedua amat tersebut kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh si sayyid. Nasib saya dengan Gus Kausar sama. Saya yang Ihyaul Mawat, beliau yang Soed. Saya yang menghidupkan, beliau nanti yang menikmati Gus Baha. Semoga Gus Baha bisa memerdekakan kita berdua. Ini. Jadi awal saya dijadikan sebagai dijadikan sebagai pembanding, moh tenan. Ngojo sampai jadi pembanding, pendamping saya gelem. Kalau membandingi orang yang alim itu nggak ada dasarnya. Tapi kalau mendampingi orang yang alim itu ada dasarnya. Ada. Jadi kayak Gus Kausar ini nanti hisabnya lebih berat bila dibandingkan dengan saya. Karena beliau memposisikan diri sebagai pembanding, saya pendamping. Kalau pendamping berarti dapat ganjaran karena mendampingi Gus Baha. Jelas mujalasah ma'al ulama ini jelas ayu julasauna khair ya Rasulullah. Jalsah yang bagaimana yang bagus ya Rasulullah? Dijawab yang pertama, jalsah yang bagus man dzakarakumullah ru'yatuhu. Kamu kalau melihat orang itu terus ingat kepada Allah, kamu berarti dalam jalsah yang bagus. Lah panjenengan lihat Gus Baha kan langsung ingat kepada Allah. Minimal kerentek nang jero ati, kok yo enek makhluke Gusti Allah kaya ngene iki. Yang kedua, dawuhnya Rasulullah, man zada fi ilmikum mantikuhu. Dadi lek ngrungokno omongane Gus Baha mesti tambah ilmune. Apa maneh Gus Baha itu kalau ngomong itu mesti diwolak-walik. Masya Allah, sehingga memberikan angin segar kepada kita ketika kita pada posisi yang terpepet. Beliau itu saya ingat ketika beliau dawuh masalah medsos, yang Gus Ghafur itu bilang kita jangan sampai menjadi objek korban medsos. Gus Baha malah berpikir sebaliknya. Kata siapa kita menjadi victim dari medsos? Kita ini yang punya peranan untuk mengatur medsos. Jadi sebenarnya kita ini subjek, bukan objek. Nah, ini pemikiran Gus Baha selalu dibolak-balik seperti itu. Sampai-sampai bojo sing sering diseneni karo bojo wedok dibela sama Gus Baha. Ada itu di dalam YouTube-nya. Iya itu.
Jadi laki-laki yang sering dimarahi oleh istri sebaiknya diam, nikmati saja, minimal pakai kili kuping itu sudah selesai semuanya. Itu dibela sama Gus Baha. Dan ini memang pengalaman pribadi Gus Baha. Itu yang saya herankan. Ngono kuwi lho yo nemu dalile. Inna aksara ahlil jannah al bulhu. Ngono yo digawe. Sesungguhnya penduduk terbanyak di surga itu wong-wong goblok. Ya Allah, sampai wong goblok kayak dibelani karo Gus Baha. Jadi memberikan angin segar kepada kita-kita yang bodoh. Kelak nanti di akhirat kita akan reunian di surganya Allah. Amin, amin. Jadi ini saya melihat beliau ini sudah ahlul hikmah, tapi bukan hikmah masalah perdukunan, bukan. Ahlul hikmah sudah apa namanya at-takamul fil fahmi al-aqiq wal ma'rifah wal khibrah. Jadi antara pemahaman beliau dengan ma'rifat beliau, muga-muga jadi wali, minimal wali murid, dan juga khibrah pengalaman beliau ini sudah tampak semuanya. Ini intelektual yang sebenarnya ya seperti Gus Baha ini. Jadi nggak usah melihat casingnya saja, yang penting pulsanya. Nggak usah melihat casing. Beliau ini adalah the real intellectual person who engage in critical thinking, research, and apa namanya reflection about society. Rodok lali ini. Gus ini Gus Baha ini niki. Jadi duwe pemikiran kritis, terus matur ngoten duwe pengalaman, sampai pengalaman karo bojo ya sak pirang-pirang, diseneni bojo ya tetep meneng wae. Muga-muga dikancani karo singa loro kaya dene Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau ini kemana-mana selalu bawa pengawal. Yang mutu-mutu ini bawa pengawal. Sudah itu sebagai pengantar pendamping. Sekarang kita masuk pada materi inti. Monggo Gus Baha, jenengan mau ngomong apa saja monggo. Mau mengkonter apa yang telah didawuhkan oleh Gus Kausar, saya malah alhamdulillah. Silahkan, saya hanya sekedar wasilah menghidupkan acara ini saja. Dengarkan baik-baik, HP di silent ya. Kalau kentut usahakan jangan sampai bersuara, usahakan jangan sampai mambu entute.